Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiani Nafa, mahasiswa aktif semester 6 Universitas Muhammadiyah Surabaya. Saat ini saya bekerja sebagai admin finance dan sedang merintis bisnis yang bulan depan insya Allah akan launching yang bernama Nadi Hijab. Di kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang beberapa keputusan penting di hidup saya yang akan saya ambil pada saat ini. Oke, untuk pembahasan yang pertama yakni identifikasi masalah. Sebagai mahasiswa, saya juga bekerja, saya mulai dihadapkan dengan keputusan-keputusan penting terkait masa depan. Yang salah satunya, apakah saya akan bekerja penuh setelah lulus S1 atau saya akan membuka bisnis atau mungkin saya akan memulai bisnis sejak saat ini. Dari semua opsi itu, saya memilih untuk memulai usaha sendiri karena saya ingin mencapai kemandirian finansial dan punya kebebasan dalam berinovasi. Saya sudah mulai menabung sejak semester 5 dan sekarang akan mulai merintis bisnis. Untuk pembahasan yang kedua yakni menganalisis opsi dan rencana aksi. Saya mempertimbangkan 3 opsi. Opsi yang pertama langsung buka bisnis setelah lulus. Yang kedua bekerja dulu lalu mulai usaha. Yang ketiga menjalankan bisnis kecil-kecilan sambil kuliah dan bekerja. Saya memilih opsi ketiga karena memungkinkan saya belajar, mencoba, dan membangun bisnis tanpa langsung menghadapi resiko besar. Dengan pendekatan ini, saya sudah bisa mulai uji pasar, membangun branding, dan memperkuat jaringan sambil tetap menyelesaikan kuliah. Langkah konkret yang akan saya ambil yakni di minggu pertama dan kedua saya akan melakukan riset pasar hijab bermotif, kemudian yang minggu ketiga susun anggaran dan belanja awal, dan bulan depannya saya akan langsung launching bisnis saya Nadi Hijab dengan sistem pre-order. Kemudian untuk yang terakhir saya akan mengevaluasi bulanan dan penyesuaian strategi. Memasuki pembahasan selanjutnya yakni bagaimana sih saya meminimalisir bias. Dalam pengambilan keputusan ini saya menyadari pentingnya meminimalisir bias. Beberapa cara yang saya lakukan. Yang pertama, mencari data dan pendapat dari orang yang lebih berpengalaman, bukan hanya mengandalkan perasaan atau opini pribadi. Dan yang kedua, membuat analisis SWOT dan cost benefit secara tertulis agar keputusan saya lebih objektif dan terukur. Dan yang ketiga, merefleksi ulang keputusan saya setelah waktu tertentu untuk memastikan saya tidak hanya terdorong oleh euforia atau ketakutan sesaat. Yang keempat, saya mencoba membandingkan beberapa opsi dan membayangkan skenario terbaik dan terburuk dari masing-masing agar saya tidak hanya terpaku pada harapan pribadi. Dengan pendekatan ini, saya jadi lebih sadar akan bias seperti overconfidence dan lebih siap mengambil keputusan secara rasional. Kemudian masuk di pembahasan negosiasi. Salah satu situasi di mana saya perlu melakukan negosiasi adalah dengan keluarga saya, terutama orang tua. Awalnya mereka ragu dengan rencana saya membuka bisnis sendiri karena mereka khawatir bisnis akan mengganggu studi atau tidak menghasilkan. Saya menghadapi ini dengan pendekatan negosiasi win-to-win, yang mana menjelaskan bahwa bisnis ini dimulai dari kecil, tidak langsung besar, dan tetap saya jalankan sambil fokus kuliah. Yang kedua, menunjukkan bahwa saya sudah punya perencanaan keuangan dan langkah aksi yang konkret. Yang ketiga, menerima masukan dari mereka, misalnya soal manajemen waktu dan strategi promosi. Kemudian dengan komunikasi yang jujur dan terbuka, serta menunjukkan kesiapan saya secara nyata, akhirnya mereka mulai mendukung, bahkan menawarkan bantuan moral dan doa untuk kesuksesan Nadi Hijab. Dari proses ini saya belajar bahwa berpikir manajerial sangat penting untuk membangun masa depan. Saya tidak hanya mengambil keputusan berdasarkan insting, tapi juga dengan data, strategi, dan rencana. Saya lebih paham bahwa masa depan harus dirancang dan dipersiapkan, bukan hanya ditunggu. Saya juga belajar bahwa bias itu nyata dan bisa mengganggu objektivitas kalau tidak disadari. Selain itu, kemampuan bernegosiasi sangat dibutuhkan dalam meyakinkan orang lain, terutama dalam keputusan yang menyangkut masa depan pribadi. Dan terakhir, karena tadi di awal menyinggung terkait bisnis saya Nadi Hijab, saya akan sedikit promosi nih. Bulan depan saya akan launching brand saya sendiri Nadi Hijab, yang mana desainnya sudah jauh-jauh hari sudah saya siapkan untuk menyesuaikan dengan tren yang saat ini, dengan kekinian, dan sangat nyaman untuk dipakai dengan bahan premium.
yang kepo nih dengan nada hijab mungkin bisa kontak kita di email ini. Terima kasih sudah menonton vlog saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.